Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, sudah beberapa pertemuan kita membahas tentang bahayanya penyakit riya dan pentingnya niat yang tulus. Pada subuh hari ini kita akan berpindah ke dalam bab yang baru, yaitu at-targhib fi ittiba'il kitab was sunnah. Anjuran untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan ini dimulai dengan hadis Anil Irbat bin Sariyah, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Kata Irbad, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami satu mau'izah, menasihati kami dengan mau'izah, dengan nasihat. Wajilat minha al-qulub, dan nasihat Nabi itu membuat hati kami bergetar. Wazarafat minha al-uyun, dan membuat air mata menetes. Jadi Irbad ingin mengatakan dulu bahawa Rasulullah itu sering memberi nasihat kepada sahabatnya, dan nasihat Nabi selalu dilakukan dengan mau'izah, memberi pelajaran, dan tentunya mengikuti ayat Allah yang diberikan oleh Nabi ke sahabat, bentuk nasihat yang mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Ada kalanya Nabi memberi nasihat langsung dengan memberitahu sesuatu. Ada kalanya Nabi memberi nasihat dengan memancing sahabat melalui pertanyaan. Itu gaya-gaya Nabi memberi nasihat. Kadang-kadang sahabat sedang duduk, langsung Nabi memberi nasihat. Atau ada kalanya Nabi ingin memberi nasihat tapi lebih dahulu menanyakan sesuatu yang jawabannya tidak diketahui oleh sahabat, lalu Nabi menjawabnya. Dan ini banyak di hadisnya. Pernah sahabat sedang duduk, kemudian Rasulullah datang. Rasulullah berkata, atadruna mal ghibah? Wahai sahabat, tahukah kalian apa itu al-ghibah? Tentunya pertanyaan ini dari segi bahasa semua orang Arab tahu ghibah itu artinya mengumpat. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi, sahabat tidak tahu apa kemana arah pertanyaan itu. Dan biasanya di antara adab sahabat, kalau Nabi bertanya sesuatu, mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi
Nabi memberi nasihat sesuai dengan kategori umur. Kalau dia ingin memberi nasihat kepada anak-anak, maka dia akan memfokuskan beberapa kali. Dia akan mengatakan perhatikanlah. Kadang-kadang begitu, karena anak-anak kadang-kadang kurang fokus. Dan ini banyak hadis kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih berumur antara 10 tahun, ya. Itu Nabi kalau memberikan sesuatu, dia mengatakan perhatikanlah, dengarkanlah. Jadi ini Rasulullah memberi nasihat yang menyentuh hati dan membuat air mata sahabat tumpah. Faqulna, lalu Irbad menyambung hadis dengan menyebutkan, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'adhatun muwadda' fa'awsina. Ya Rasulullah, sepertinya engkau sedang memberi nasihat terakhir kepada kami. Fa'awsina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Jadi dari gaya bahasa Nabi, Rasulullah memberi nasihat yang sifatnya seperti orang mau meninggalkan dalam waktu yang lama. Dan ini Nabi mulai banyak memberi nasihat yang sifatnya seperti nasihat terakhir sebelum beliau meninggal, itu setelah Haji Wada', tahun terakhir beliau berada di Madinah. Jadi semakin dekat dengan wafatnya Nabi, semakin kuat Nabi memberi pelajaran-pelajaran. Dan bahkan beliau tidak melupakan umatnya detik-detik terakhir ketika beliau mau meninggal dunia. Karena sahabat sudah menangkap gelagat-gelagat tentang Nabi akan meninggalkan kita, maka sahabat berkata, fa'awsina, berikanlah wasiat kepada kami. Jadi kenapa pakai bahasa berikanlah wasiat, bukan lagi berikanlah nasihat? Karena secara terminologi wasiat itu yaitu mengucapkan, memesankan sesuatu yang dilakukan di masa hidup dan eksekusinya dilakukan setelah meninggal. Itu disebut wasiat. Jadi kalau kita ingin berwasiat, itu disebut wasiat kalau mendekat ke arah kita seakan-akan mau meninggal. Kita merasa tidak lama lagi, umur sudah tua, lalu kita panggil anak-anak, lalu kita katakan, dengarkanlah, kalau saya meninggal, ini disebut dengan wasiat. Ucapannya di masa hidup, eksekusinya setelah meninggal. Ada eksekusi orang yang diberi wasiat. Di wasiat ini ada yang bentuknya wasiat berbentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini seperti yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran. Kan Luqman dicatat oleh Allah kemuliaannya, dia suka memberi wasiat kepada anak-anaknya. Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, dan seterusnya sampai dia menasihati, wahai anakku, la tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku, jangan ini, jangan itu. Wasiat Luqman yang dicatat dalam Al-Quran kepada anak-anaknya semuanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan syirik, jangan sombong, jangan ini, jangan itu, dirikanlah salat. Ini adalah wasiatnya orang saleh. Maka orang saleh itu kalau berwasiat, dari mulutnya keluar wasiat yang sifatnya, wahai anakku, kalau ayah meninggal maka janganlah engkau begini, makan haram, macam-macam. Nabiullah Ya'qub memberi wasiat kepada anak-anaknya dengan bertanya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah ayah meninggal?
Semua anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu wasiat orang saleh, dan hukum wasiat itu sunnah Bapak Ibu Allah. Sehingga ada hadis yang menyebutkan janganlah seseorang tidur yang kira-kira dia akan tidur berselang 2 malam kecuali dia sudah menuliskan wasiatnya. Jangan sampai kita tidur yang kira-kira kita akan tidur 2 malam, artinya 2 hari maksudnya, sebelum kita menuliskan wasiat. Jadi memberi wasiat itu sunnah. Karena orang rata-rata lebih mendengarkan wasiat orang tuanya daripada mendengarkan nasihat. Capek kita nasihat nggak dengar. Tapi kalau urusan wasiat dia dengar. Maka wasiat lebih ditaati kadang-kadang. Banyak sesama ahli waris mengatakan nyo wasiat mak nyo wasiat ayah, bekna yang melanggar, bekna macam-macam orang mengatakan. Tapi yang dinasihati selama kita hidup kadang-kadang enggak dengar. Tapi wasiat dianggap sebagai sebuah hal yang harus dipegang. Jadi itu tipe wasiatnya orang saleh, memberi wasiat untuk kebaikan. Maka kita hari ini seharusnya sebelum meninggal sering-sering berwasiat. Paling kurang setiap kali hari raya, ketika anak-anak pulang semuanya, ini anak-anak kita Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang sudah berumur 60 tahun, rambut sudah beruban, ya, sudah menempel macam-macam penyakit, kolesterol, asam urat, diabetes, jatuh di kamar mandi sudah 3 kali, masuk ke rumah sakit sudah berulang-ulang. Maka siap-siapkanlah wasiat. Jangan sampai meninggal tanpa wasiat. Jadi anak enggak ingat apa-apa dari perkataan orang tuanya. Paling kurang setiap kali Idul Fitri anak-anak pulang semuanya kumpulkan Bapak Ibu maka Allah. Kumpulkan semuanya, duduk, lalu mengatakan ini kalau ayah meninggal maka jangan tinggalkan salat, jangan makan haram. Kalau anak kita laki-laki, kita wasiatkan jangan khianati istrimu. Kalau anak kita perempuan, kita katakan jangan lawan suamimu, karena itu adalah jalan surga. Nasihati dengan cara baik, itu akan terkenang sepanjang hidup mereka. Ini kadang-kadang pulang hari raya, anak-anak yang teringat cuma lontong rendang. Jadi waktu mereka bicara setelah kita meninggal, mereka hanya mengatakan waktu mamak masih hidup, Masya Allah enak sekali lontongnya, sekarang nggak ada lagi yang buat. Waktu bapak masih hidup, Masya Allah di depan itu pohon mangga tumbuh subur. Yang wasiat kebaikan tidak nempel. Kenapa? Kita tidak memberi wasiat. Salah satu kemuliaan kita memberi wasiat. Maka Bapak Ibu kumpulkan anak-anak di saat mereka sudah kumpul, dudukkan, kasih nasihat. Kalau menyondong meninggal, masalah warisan bagi sesuai dengan hukum Allah, jangan bertengkar. Di situ kebaikan. Kita katakan nak jangan begini, lakukanlah ini. Itu kalau bisa ditulis, tempel, agar mereka selalu mengingatnya. Ini tipe wasiat yang pertama. Tipe wasiat yang kedua yang bentuknya wasiat harta. Itu wasiat harta itu kecil sekali dibandingkan dengan wasiat yang bentuknya nasihat tadi. Wasiat harta bagaimana? Meninggalkan harta. Ini kalau saya meninggal maka 1/3 untuk fulan. Itu wasiat harta. Ingin memberi wasiat agar hartanya disedekahkan ke tempat tertentu, tetapi wasiat itu ada ketentuan kalau bentuknya harta. Yang pertama, kalau dia ingin berwasiat harta, maka tidak boleh lebih daripada 1/3 dari hartanya, karena 2/3 lainnya itu milik ahli waris.
Jadi enggak boleh melebihi sepertiga. Kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wasulus katsir. Kalau kasih wasiat harta, jangan ke orang lain, jangan lebih sepertiga. Sepertiga itu pun sudah banyak, kata Nabi. Jadi jangan kita bilang ini setengah harta ayah untuk bangun masjid. Enggak boleh ngambil harta beliau setengah. Oh, kalau anak-anaknya tidak tahu hukumnya, ayah sudah duluan meninggal dan pernah mengatakan nyo setengah harta lum kasumbang masjid, maka yang boleh dilaksanakan hanya sepertiga, kecuali semua ahli waris setuju dan meridha untuk diambil hak mereka dari warisan seperti wasiat ayahnya. Satu orang saja tidak ridha, tidak boleh. Jadi tetap walaupun ayah bilang setengah, tetap yang harus dijalankan adalah hanya sepertiga. Yang kedua, syaratnya la wasiyata lil waris, tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Ini enggak boleh bilang, seorang ayah enggak boleh bilang, ini kalau ayah meninggal rumah ini untuk adikmu yang perempuan, enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau harta diwasiatkan kepada atau menjadi milik salah seorang ahli waris, maka mereka akan mendapatkan double. Sudah dapat wasiat harta, dapat hak warisan lagi. Jadi bayangkan anak perempuan dapat satu rumah, lalu waktu bagi warisan dapat lagi dari harta warisan, maka ini akan menimbulkan kecemburuan, sengketa dari pihak keluarga. Makanya Rasulullah melarang la wasiyata liwaris, tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Ahli waris jatahnya ada pada warisan. Jadi kalau mau wasiat harta ke yatim piatu atau kepada orang yang kita yakini tidak dapat warisan. Contohnya kasus putus titi, putus tutua, putus titi, putus tutua. Kalau anak kita punya anak, artinya kita sudah punya cucu. Nah, anak kita ini duluan meninggal daripada kita, maka otomatis cucu kita tidak dapat warisan, sedangkan kakeknya maha kaya. Si cucu kita dari anak kita yang duluan meninggal tidak dapat warisan. Kenapa? Jembatannya putus. Ini istilah dalam warisan putus titi. Dia tidak dapat warisan karena ayahnya duluan meninggal daripada si kakek. Begitu kakek meninggal, si cucu nggak dapat. Maka dalam Islam si kakek disuruh berwasiat khusus kepada anak yatim dari anaknya atau cucu yatimnya sendiri. Jadi dia boleh mengatakan, ini kalau saya meninggal itu kepada anak abangmu atau anak adik-adik kalian atau anak si fulan atau abang kalian yang sudah meninggal, berikan harta kepadanya 20 juta. Jadi setelah kita hitung-hitung tidak sampai sepertiga dari harta kita. Itu dianjurkan karena kita tahu sudah yatim, tidak dapat warisan lagi, maka dianjurkan memberi wasiat khusus. Tapi kalau kepada ahli waris, anak kandung semua, jangan wasiatkan harta, karena dia akan bertengkar. Jadi biarkan mereka dapat warisan. Baru boleh dijalankan wasiat kepada ahli waris kalau disetujui, diridai oleh semua ahli waris yang lain. Jadi pernah enggak hari ini orang bertanya kepada semua abang-abang, adik-adik, nak, ini ayah rasa ayah sudah tidak lama lagi di dunia. Ini udah 5 kali ketabrak ini, kata si ayah. Mana meninggal dong kali mangga mupok.
ayah mau kasih rumah ini untuk adikmu yang perempuan, karena selama ini yang merawat ayah, yang mencebok ayah, yang dialah kalian sudah entah kemana-mana cari kerja, dia yang tinggal bersama. Itu pernah enggak kita tanya sama yang lain, kalian setujukah kalian kalau rumah ini kita berikan kepada adikmu yang perempuan ni? Itu harus ditanya. Enggak boleh langsung mengatakannya menyolong meninggal apa, nyo rumahnya kane inangnya. Di sebahagian daerah di Aceh Pak, begitu wasiatnya. Selalu kasih wasiat orang tertentu untuk dapat harta. Orang itu bahagian daripada ahli waris, padahal enggak boleh. Itu melawan syariat itu. Kecuali diridai, diizinkan oleh ahli waris yang lain. Jadi kumpulkan anak-anak semuanya, tanya, abang gimana, setuju? Adik kedua setuju? Kayak mana ni kalau kita kasih untuk si perempuan yang bungsu ini? Satu orang saja mengatakan, oh enggak boleh ayah, mengadak konyan. Kami bukan enggak mau pelihara ayah, kami kirim uang selama ini dari Riau, dari Medan kami tinggalkan, kami kirim. Kami enggak bisa cebok ayah karena kami jauh. Kalau seandainya dekat, jangankan cebok, lebih daripada cebok kami lakukan. Satu orang tidak setuju, masa rumah sebesar ini kasih ke adik perempuan begitu saja. Enggak boleh seorang ayah mengatakan, kamu ya dari dulu pelit sampai sekarang kerit kado ke nah. Enggak boleh begitu. Hak dia untuk mengatakan tidak setuju. Kenapa? Dalam warisan hak itu sama dibagi oleh Allah. Ya, cara bagi Allah tentunya 2:1, tapi semuanya dapat hak. Maka enggak boleh kita bilang kita marah-marah sama anak yang enggak setuju, hak dia. Berarti satu orang saja tidak setuju, enggak boleh abang-abangnya langsung ngeroyok ramai-ramai, ikah nah anak tayang kado ke yang inangnya, ikah nah, oh enggak boleh, hak dia. Jadi harus disetujui oleh semuanya. Nabi SAW tidak pernah berwasiat masalah harta, karena Nabi tidak meninggalkan harta. Tujuan Nabi pun bukan untuk mengumpulkan harta hidup di dunia. Nabi ingin membawa kita ke surga. Jadi enggak ada urusan Nabi, enggak pernah pun ada bahasa Nabi, kalau saya meninggal tolong berikan ke Fatimah, tolong. Enggak ada harta. Nabi meninggal tidak meninggalkan harta, yang dia tinggalkan adalah agama untuk menyelamatkan kita, karena harta belum tentu menyelamatkan. Orang hari ini agama tidak diwasiatkan, tapi sibuk mewasiatkan harta. Apalagi mereka yang Masya Allah hartanya terlalu banyak, bingung sendiri. Rumah 2M di satu tempat, kemudian tempat lain, belum lagi kedai berapa toko, berapa pintu, kemudian sawah, kemudian ini banyak sekali harta, sehingga dia harus memilah-milah hartanya, kebingungan sendiri. Jadi disibukkan oleh harta. Hati-hati Bapak Ibu maka Allah, orang kaya walaupun baik sekali tapi tetap masuk surga terlambat, Pak. Hati-hati bagi kita yang Allah beri kekayaan yang luar biasa, habis-habis harta. Walaupun kita masuk surga tapi tetap kita berada di nomor urut belakangan. Jangankan kita, Abdurrahman bin Auf, salah seorang yang sudah dijamin surga, termasuk 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi. Rasulullah pernah menegur Abdurrahman bin Auf, mengatakan, engkau masuk surga tetapi paling belakang dengan merangkak, kata Nabi. Nabi mengatakan itu kepada Abdurrahman, engkau masuk surga paling belakang dengan merangkak. Terkejut Abdurrahman, padahal dia dijamin surga, 10 orang dijamin surga, tapi paling belakang. Kenapa? Karena banyaknya pertanggungjawaban yang harus dijawab. Dari mana harta dia dapatkan, kemana harta dia akan dia berikan. Itu orang yang sudah dijamin surga. Bagaimana dengan kekayaan kita hari ini yang entah dari mana-mana datangnya? Mungkin kita dapat proyek dari hasil nyogok, baru dibit proyek, kalau sudah nyogok baru kasih uang apa istilahnya, pelicin, kasih uang untuk bisa mengeluarkan dana berikutnya. Bagaimana nasib kita yang hari ini kaya tapi kita mendapatkannya dengan cara yang curang?
atau kita bekerja di lembaga-lembaga yang haram. Walaupun kita dermawan, orang kaya itu pertanggungjawabannya panjang. Maka yang paling cepat masuk surga miskin. Maka bagi kita yang sudah kaya, miskinkanlah. Caranya bagaimana? Bagi-bagilah. Bagi sekarang ke masjid, bagi ke kami, kemana aja lah. Tanya sama ustaz, ustaz ada perlu motor baru, begitu. Saya lihat ustaz dengan motor itu terusan, perlu motor baru, ustaz tinggal pilih NMAX apa PCX, begitulah. Dengan niat biar ustaz bisa kasih ngaji sana dengan mudah, begitu. Saya nunggu-nunggu sampai hari ini belum ada yang kasih begitu. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah Nabi. Nabi tidak pernah berwasiat harta kerana tidak penting baginya harta, tapi yang penting adalah agama. Maka apa kata Nabi? Kita habiskan hadis ini sedikit lagi. Rasulullah kemudian berkata, jadi tadi sahabat mengatakan, wasiatkan kami Rasulullah. Ada tanda-tanda Rasulullah akan meninggalkan mereka. Qala, Rasulullah berkata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Nabi mengatakan, kuwasiatkan kalian. Jadi Nabi kan waktu ditanya, wasiatkan kami Rasulullah, ternyata Rasulullah enggak mengatakan apa wasiat, saya masih panjang umur saya, enggak mengatakan itu. Dia tahu dirinya akan segera sampai di ujung kehidupannya. Nabi sudah tahu bahwa beliau akan meninggal. Di waktu haji wada' itu tahun-tahun terakhir, Nabi sudah memberi wasiat panjang. Apalagi semenjak turunnya ayat iza jaa nasrullahi wal fath, itu sudah tanda bahwa Rasulullah akan segera diambil oleh Allah. Maka Nabi berkata, kuwasiatkan kalian, tetaplah engkau bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat ta'ah, dengarkanlah apapun perintah Allah, taatlah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang menyuruh kamu untuk melakukan kebaikan adalah seorang budak dari Habash. Artinya, kalau kebenaran itu datang walaupun dari seorang budak, dengarkanlah, taatlah. Ini wasiat Nabi pertama, takwalah. Jadi Nabi enggak mengatakan bahwa perbaikilah hidupmu, semoga engkau nanti bisa hidup lebih layak daripada hidup kita sekarang. Lalu Nabi mengatakan, hiasilah rumahmu, enggak ada. Temukanlah bagaimana cara buat rumah yang bagus, temukanlah bagaimana agar hidup bisa dengan listrik, enggak ada. Kompor gas, oven, kemudian buatlah aspal, apalagi sampai buat jalan tol, enggak ada itu wasiat-wasiat itu. Nabi tidak membutuhkan itu, karena itu bahkan membuat kita bahkan bisa jauh dari surga Allah. Nabi suruh apa? Takwalah, kata Nabi. At-taqwa hahuna, dalam hadis yang lain. Takwa itu di sini, Bapak Ibu. Jadi takwa itu bukan di sini. Ada orang mengira takwa di sini, bak kopiah. Jadi kepikir menyokar urang genging mengkopiah, seakan-akan dia anggap orang saleh. Maka orang pulang haji biasanya tampilannya berbeda. Mananya yang beda? Pakaiannya. Sebelum pergi haji pakai celana jin, kemudian enggak pernah pakai peci contoh. Begitu pulang haji berubah, pakai jubah, kemudian pakai peci. At-taqwa ha huna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini. Jadi takwa itu bukan di peci, bukan di jubah. Jadi jangan salah kaprah. Kita kadang-kadang meremehkan orang yang berpakaian biasa. Lihat ketakwaannya. Jangan mengira ketakwaan itu pada label, pada gelar. Jadi mentang-mentang sudah dipanggil ustaz, tengku, kiai, ulama, lalu seakan-akan ada sebuah jaminan bahwa itu sumber ketakwaan. Belum tentu, Pak. Syekh Bal'am 300 tahun lebih menyembah Allah, tidak pernah melawan Allah di kalangan Bani Israel, tidak pernah melawan Allah, dan dia disegani, tapi ternyata ujungnya meninggal dalam keadaan syirik setelah memperkosa seorang anak gadis. Dan cukup banyak hari ini, Bapak Ibu, na'udzubillah, kadang-kadang ada orang yang Bapak takjub dengan ceramahnya.
takjub dengan pakaiannya, Masya Allah, dia pimpin ini, pimpin macam-macam dia bisa lakukan, ujung-ujungnya maksiat. Kalau mak megang masih okey, ni maksiat. Rupanya kita salah mikir, akhirnya keluar kalimat dari mulut kita, elok fikir gad orang, rupanya hinyan orang. Makanya Rasulullah tidak mengatakan kebaikan itu pada pakaian. Huna, di sini. Dan takwa itu Bapak Ibu lebih kepada rasa takut. Orang baru sampai pada level takwa kalau sudah takut ke Allah sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Di dalam kegelapan dia takut sama Allah, di tempat terang pun takut sama Allah. Itu baru model takwa yang sebenarnya. Takut di mana-mana takut. Jadi waktu dikasih dalam pengajian, kasih tahu bahawa ini haram, itu haram, jangan ini, jangan itu, langsung hatinya seperti tertusuk jarum. Kok saya melakukannya? Kok saya enggak tahu selama ini Ustaz bahawa koperasi simpan pinjam itu haram? Saya enggak tahu asuransi itu bermasalah. Jadi takut kepada Allah. Ini baru kita jalan takwa. Ini enggak pengajian terus, yang buat haram pun buat laju. Makanya Ramadan itu coba lihat ujung ayatnya. La'allakum tattaqun, semoga setelah Ramadan engkau bertakwa, bertambah takwamu, artinya bertambah takutmu ke Allah. Tapi kalau sudah lewat Ramadan makin bertambah buruk, bertambah jahat, berarti menunjukkan Ramadan kita bermasalah. Ciri-ciri Ramadan diterima apa? Setelah Ramadan bertambah baik orangnya, bertambah takut ke Allah. Sebelum Ramadan jamaah jarang, tapi setelah Ramadan dia takut kalau dia menyia-nyiakan hidup ini dengan tidak melakukan salat berjamaah. Maka beda orang-orang yang diterima Allah amalnya dengan tidak.